Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Nguluan Renungan Harian pagi ini, Jumat 6 September 2024, dengan bacaan Alkitab dari Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 15. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Kolose pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Dihapuskan dan ditiadakannya hutangku. Ada sebuah ungkapan yang sedikit menggelitik, namun lebih banyak meresahkan. Ungkapan itu berbunyi demikian: aturan ada untuk dilanggar. Agaknya, ungkapan ini bagi sebagian orang menunjukkan kebebalan dirinya karena menganggap aturan itu seperti penjara baginya. Karena pada umumnya, yang dipahami orang, aturan itu seperti pendakwa dari seluruh tindak lakunya, di mana aturan tersebut terkesan mendakwa dirinya. Apakah benar atau salah perilakunya? Jika benar, dia selamat, dan jika salah, maka dia akan dihukum. Padahal sudah barang tentu kalau aturan itu dibuat supaya hidup manusia itu terarah dan damai. Aturan bagi bangsa Israel adalah 10 hukum Taurat. Allah memberikan 10 hukum Taurat itu dengan maksud yang baik, yakni supaya hidup bangsa itu terarah dan damai. Karena bisa dibayangkan bagaimana kehidupan bangsa Israel selama tinggal di Mesir. Mereka diperbudak dan sengaja dipersempit pengetahuannya. Hingga pada masa perjanjian baru, 10 hukum Taurat masih tetap menjadi sumber aturan bangsa Israel. Akan tetapi, cenderung pola lakunya sudah berbeda. Mereka menganggap 10 Taurat Tuhan seperti pendakwa yang terkesan mengancam atas kesalahan yang terjadi, sehingga mereka mati-matian untuk melakukannya dengan dalih supaya hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, ketika pelanggaran dilakukan atas Taurat tersebut, maka berhutang dosalah bangsa itu. Mereka berhutang bukan kepada iblis atau Tuhan, melainkan kepada Taurat itu sendiri. Pada perikop ini, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, bahwa Taurat Tuhan yang sebagaimana dipahami oleh bangsa Israel adalah berbeda dengan apa yang dipahami oleh Paulus. Jika selama ini bangsa Yahudi kerap kali merasa berhutang pada Taurat Tuhan dan menjadi akar dosa bagi mereka, Rasul Paulus menekankan bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam pengorbanannya telah menghapus dan meniadakan dakwaan dari Taurat tersebut. Bahkan telah dipakukan bersamaan dengan tangannya tanda dari kebesaran kasih-Nya
yang menyelamatkan. Dengan demikian, perspektif tentang Taurat Tuhan itu kini sudah berbeda. Bukan hanya sebatas si pemberi informasi yang cenderung mendakwa, melainkan acuan dari hidup yang benar bagi orang beriman. Saudaraku, Tuhan tahu betul siapa kita. Tak seorang pun dapat taat penuh dan hidup suci jika hanya berlandaskan Taurat Tuhan. Sekuat apapun dan sehebat apapun kita tetaplah orang lemah, penuh keterbatasan dan pendosa. Untuk itulah, atas inisiatif Allah sendiri, melalui Tuhan Yesus Kristus, Dia menyelesaikan segala perkara hutang kita dengan menghapus dan bahkan meniadakannya, supaya Taurat Tuhan tidak lagi terkesan mendakwa serta mengancam, melainkan referensi hidup untuk bertindak sesuai dengan hukum kasih-Nya. Bukan soal seberapa kuat dan hebatnya kita melakukan setiap aturan, melainkan seberapa jauh kita melangkah bersama Tuhan yang disertai oleh aturan guna menata hidup jauh lebih baik. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu menyelesaikan perkara hutang dosaku. Aku merasa dibenarkan dan dilayakkan. Ajarlah aku untuk hidup sesuai kehendak-Mu, seraya menghayati penuh makna dari pengorbanan-Mu tersebut. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Pendeta Tyson Huta Barat, SSI Teol. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.